Anda itu sebenarnya cuma konten kreator, bukan gubernur. Kang Deddy, saya tanya. Pong, Opong, dengar ya. Seharusnya pemimpin utama di negara ini mestinya mendukung gebrakan-gebrakannya. Nanti Kang Deddy Mulyadi ini terlalu maju, jangan-jangan mau maju jadi calon presiden. Halamak, tuyul jumbo kok nongol lagi tuh ya. Yul, apa kabar lato-lato? Kang Deddy, saya tanya. Ini posting saya untuk yang nggak tahu berapa kali hari ini. Ya hati saya berkorban-korban, darah saya mendidih loh. Ya. Siapa ini, guys? Melihat postingan-postingan Anda itu. Sebagian bagus, tapi sebagian menampakkan bahwa Anda itu sama sekali nggak elegan sebagai pemimpin. Saya tanya, Anda itu punya gubernur, punya bupati, wali kota atau tidak? Kelihatan terlalu mencolok. Anda itu pengen one man show gitu loh. Nanti kalau Jawa Barat tuh maju, cuma Anda aja yang baik, jadi pahlawan. Itu kesiangan, Bung. Terlalu mencolok. Ya. Anda punya wali kota, punya bupati, Anda injak-injak begitu aja. Gubernur ke pasar, gubernur ke kali. Ya gak apa-apa lah. Mau meniru Pak Jokowi masuk gorong-gorong. Ya jauh dong meniru Ahok. Jauh, Bung. Ahok itu caranya elegan. Ya, walaupun kasar tampilannya elegan. Dia panggil wali kotanya, dia panggil pemimpinnya, dinasnya dipanggil, dirapatkan gitu. Dan tidak banyak dia posting-posting di medsos. Anda itu sebetulnya cuma konten kreator, bukan gubernur. Ya. Manfaatkan itu wali kota, bupati, camat dan sebagainya. Bukan one man show gitu. Anda duduk di kantor sekali-sekali turun, seminggu sekali. Benahi keuangan, benahi manajemen, mengenai pengelolaan ini itu, departemen ini itu. Satu-satu, jangan semua Anda tangani. Dari tempat parkir, pendidikan, lingkungan hidup, banjir, Anda one man show sekali lagi. Pong, Opong, dengar ya. Seharusnya pemimpin utama di negara ini mestinya mendukung gebrakan-gebrakannya. Itu adalah suatu tamparan seharusnya. Itu suatu tamparan karena ya selama bertahun-tahun nggak ada gebrakan apa-apa, terutama yang udah yang ketujuh kemarin nggak ada gebrakan apa-apa. Pendidikan itu penting. Disiplin itu penting agar Indonesia tidak tercipta dengan premanisme. Ya, itu penting. Itu seharusnya mendukung loh. Rakyat itu mendukung orang-orang yang mencontohkan agar pejabat tinggi di negara ini, orang penting dan elit itu ya menirukan loh, merubah ya. Itu namanya perubahan dari premanisme menjadi ya disiplin militer gitu loh. Benar, Bu. Ya. Setuju. Walaupun digorong-gorong dan ini dan segala macam, ketimbang orang-orang anggota DPR, anggota komisi duduk di meja gedung DPR, DPRD, kaki sepatu mengkilat, kepala klimis, cuman kerjanya main catur. Lo nggak bersuara apa-apa, Pong. Ya seharusnya Pong ya. Pong itu dibor dulu ininya, bor. Ini sebenarnya mencerminkan agar elit-elit yang lainnya itu meniru, membuat perubahan, membuat gebrakan. Nyek terus ini si Ompong. Ini yang perlu didukung, bro. Urusan jadi presiden atau tidak jadi presiden itu belakangan. Yang terpenting mencerminkan bagi yang lain agar bisa menirukan. Salam waras. Oh, yang baik kudu ini, yang benar ya kudu disingkirkan, yang gila kudu didukung, yang orang memaafkan para koruptor didukung. Heran gua ini orang ini ya. Pak, kurangin makan bekicot makanya agar ini jaringan pikirannya itu enggak
selaput pemikirannya tuh ya, nggak kepenuhan lendir ya. Salam waras. Nah, ini setuju banget nih sama Bu Widya. Ini Bu Widya ngomong-ngomong kemarin-kemarin nggak pernah nongol lah, kok sekarang tiba-tiba nongol ya guys ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini Bu Widya juga kan mendukung kebijakannya Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, ini katanya kan ingin menuju Indonesia emas. Nah, ini giliran ada kebijakan-kebijakan yang baik dari Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi lah, kok malah banyak yang menentang, apalagi khususnya para elit-elit ya. Kok kemarin kemana aja gitu loh bos? Kemarin tidur atau gimana? Setelah bertahun-tahun selama kemarin itu nggak ada gebrakan apa-apa ya, giliran sekarang ada gebrakan baru. Ini gebrakannya yang lagi viral ini kan tentang siswa yang dimasukin ke barak TNI ya. Nah itu tujuannya kan baik ya guys ya, untuk apa ya, jadi anak itu yang tadinya nakal agar lebih disiplin lagi gitu loh. Bukannya anak-anak itu dilatih dengan didikan militer supaya ikut perang ya, bukan. Ini untuk mendidik karakter anak ya. Jadi anak tadinya nakal, anak tadinya ngelawan sama orang tua, suruh sekolah bolos dan lain-lain ya, agar lebih disiplin guys. Jadi diharapkan nanti setelah mereka itu selesai dari pendidikan di barak TNI ini ya, harapannya sih agar menjadi lebih baik ya dan disiplin gitu loh. Tapi guys lah ya, banyak yang menentang kebijakan itu. Angel. Oke, kita lanjut lagi videonya. Pak Gatot mengatakan ormas preman ormas. Sekarang saya tanya, ormas itu kan banyak. Muhammadiyah ormas, NU ormas, PP ormas, PPM ormas, kemudian FKPPI ormas, kemudian Gripjaya ormas, 554.000 lebih ormas di Indonesia. Oke, 155.000 sekian terdaftar. Berbadan hukum juga ada. Pertanyaannya, kalau ormas ini melakukan kejahatan oknumnya, apakah ormasnya dibubarkan? Enggak dong. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tadi, mari kita membantu pemerintahan sekarang untuk lebih baik. Oh gitu. Kemudian ormas, saya tanya, NU punya banser nggak? Punya. Kalau Natal siapa yang jaga gereja? Cukup nggak polisi? Enggak kan? Cukup. Karena bilangan polisi dengan bilangan penduduk nggak sama, berat, kita masih kurang. Ada polisi, Di ada Jepang TNI. itu satu polisi 50 masa cepat rakyat. Itu yang ideal. Halamak, tuyul jumbo kok nongol lagi tuh ya. Yul, Tuyul jumbo. apa kabar lato-lato? Di satu sisi ada wakil daerah ingin mendidik, menjadikan anak bangsa ini agar tidak menjadi premanisme. Di pihak lain ada pro dan kontra. Kenapa? Ada anggota DPR menolak itu dengan alasan karena mereka itu hilang kekanak-kanakan. Satu alasan. Kedua, ya terlalu menekan, ya mempekerjakan anak-anak tentunya. Kalau menurut gua sih jauh lebih baik, ya dilatih agar mereka itu bisa menjadi disiplin, Benar, Bu. bisa berguna ketimbang premanisme. Yang saya tanyakan ini untuk anggota DPR yang menolak pendidikan untuk anak-anak yang sering tawuran dan segala macam ini, alasannya hanya satu, karena hilang kekanak-kanakannya, dan alasan bla 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 dan lain-lain, ya. Yang gua heran tuh begini bro, giliran ada pelatihan agar anak-anak bangsa ini, remaja-remaja ini menjadi terdidik, menjadi anak-anak yang disiplin, berguna bagi nusa bangsa, mereka menolak. Ini anggota DPR. Mereka ini anggota DPR ini Dewan Perwakilan Rakyat, apa Dewan Perwakilan Preman?
Itu satu. Kedua, giliran ada pesantren cabuli anak-anak siswi yang umur 13 tahun, 14 tahun sampai hamil, melahirkan, bahkan ya kan, mereka tidak ada yang bunyi satupun anggota DPR untuk membubarkan yang namanya sekolah. Itu udah membuat cacat ya putri-putri yang ada di pesantren tersebut ya. Makanya dunia ini kebulak, bro. Kebulak, benar-benar kebulak. Kenapa? Yang jahat didukung ya agar menjadi baik ya, banyak dukungannya ya, seperti preman misalnya ya, yang lagi pitching gitu loh ya. Nah itu didukung begitu, pembangunan pembentukan ormas gitu didukung ya kan. Seperti itu, bro. Orang baik akan disingkirkan ya dengan alasan itu cecunguk itu pada ngomong bilang dia itu direkomendasi sama Gerindra. Ya kan? Itu yang gue heran, kenapa ada wakil daerah ingin menjadikan anak-anak bangsa ini agar terlatih menjadi anak-anak disiplin, ya, tahu adab, berguna bagi nusa bangsa, menolak ini anggota DPR. Anggota DPR kalian itu ya, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat apa Dewan Perwakilan Preman kalian itu? Hah? Nggak usah pilih ya Dewan Perwakilan Rakyat ini besok ya. Muak, tahu nggak rakyat Indonesia ini? Giliran yang baik ditolak dengan alasan bermacam-macam. Giliran membuat ya perusak sosial siswi-siswi yang ada di pesantren, kicap semua, nggak ada suara itu anggota DPR. Saya tuh pengennya gimana gitu sama anggota DPR tuh ya. Kalau gue ini bisa terbang itu gue langsung gue jedorin itu ya di tengah-tengah situ ya, biar sama ubun-ubunnya sekalian itu ya menjadi bling-bling. Gue itu kesel banget itu anggota DPR itu mewakili rakyat Indonesia ini apa mewakili preman-preman ya. Udah gitu menolak pula itu yang pengesahan aset-aset ya, pengesahan penyitaan aset. Nih aduh, keterlaluan bener-bener lah anggota DPR. Katanya Dewan Perwakilan, udah Kang Deddy itu keluar aja dari yang namanya Gerindra, biar itu cunguk di luar itu kagak ngomong kalau itu apa namanya dibilang kurang balas budi dan segala macam di rekomendasi oleh Gerindra. Masih banyak, tanpa itu pun juga masih bisa kayaknya sih ya. Gue tuh heran loh, giliran ada bangsa Indonesia ini yang mau menjadikan anak-anak ini terdidik, menolak. Kudu dijadikan premanisme gitu, pakai celorait gitu ya, untuk ini tawuran gitu ya, trek motor itu didukung ya kan? Atau penjual zabu-zabu gitu, biar itu senang anggota DPR gitu ya. Atau pemain judol gitu ya, itu senang kali ya. Giliran ada pemimpin daerah mendukung yang namanya pendidikan agar anak-anak bangsa tidak menjadi preman, mendapatkan ilmu, mendapatkan kedisiplinan, menolak anggota DPR. Saya itu sekali lagi bertanya, anggota DPR kalian itu mewakili siapa sih? Di sana cuma teriak. Ya urusan skincare, urusan ini segala macam, urusan rumah tangga juga diurus. Kalian itu cobalah dengarkan suara rakyat sekali-kali, ya, membuat undang-undang itu yang berguna buat rakyat. Kenapa giliran ada orang yang mau mendidik agar terlatih menjadi disiplin, kalian menolak? Harus jadi tukang korupsi gitu ya, terus harus jadi preman gitu biar anak buahnya Hercules itu menjadi banyak gitu. Benar-benar ini anggota DPR udah menjadi nggak karu-karuan ya, penghancur bangsa bener-bener dah. Maunya kalian itu apa? KPAI ya. Giliran tuh siswi di pesantren dicabulin ya sampai hamil, kalian nggak bunyi sama sekali. Heran gua. Akhir zaman ini bener-bener ya, udah mau kiamat ini kebulak. Giliran yang ahli cabul itu nggak ada ya bersuara itu DPR. Giliran orang yang mau mendidik, melatih anak-anak agar tidak menjadi preman, menolak itu orang dengan alasan berbagai-bagai.
Kalau saya bisa itu mah pengen gua apain itu anggota-anggota DPR itu, oi, bangsa ini kacau balau ini dengan orang-orang anggota DPR ini nggak mewakili rakyat sama sekali. Yang waras disuruh ngalah sama orang gila, ya kan? Orang gila kudu didukung. Sumpah, salam waras saja. Mudah-mudahan ini ya rakyat ya mendukung dengan kedisiplinan anak-anak ini agar tidak menjadi premanisme. Oke, kita dukung, Dididik, Bu. wajib militer itu yang lebih bagus. Terus yang katanya dulu wajib militer kemarin wamen segala itu pakai baju loreng segala itu, foto-foto bareng, video-video bareng itu cecep semua. Mana wacana untuk mengembangkan mesejahterakan rakyat, untuk mendidik ya, sosialisasi untuk anak-anak bangsa ini kagak ada, khususnya untuk yang namanya anggota DPR ini sama sekali nggak mewakili rakyat. Dewan apa kalian itu? Najong tralala.